Sebagian besar teman-teman pasti sudah hafal dengan tokoh-tokoh yang saya tampilkan ini. Ini adalah Tintin, seorang wartawan muda dari Belgia, dan merupakan tokoh yang diciptakan oleh RG atau George Remy. RG menampilkan tokoh Tintin dalam lampiran bagian anak-anak dari koran Belgia tahun 1929. Wah, udah lama sekali ya. Tokoh-tokohnya saling melengkapi. Ada Milo, ada Profesor Lakmus, ada Dupont and Dupont. Ya. Oke teman-teman, kita akan lihat ya bagaimana perkembangan dari serial Tintin dengan komik yang jadi favorit saya semenjak kecil dulu. Waktu itu diterbitkan oleh Indira di Indonesia. Itu memiliki ciri tersendiri dengan yang diterbitkan oleh Gramedia. Ada yang suka Gramedia, ada yang suka terbitan Indira. Ada yang bilang kalau terbitan Indira yang dulu itu lebih lucu katanya. Tapi ada juga yang bilang lebih suka dengan terbitan Gramedia karena covernya, kemudian juga bahan kertasnya itu lebih tebal, lebih bagus. Nah, ini yang terbitan Indira. Ya, Sambut Castafiore. Ya, tertulis ya Indira. Kemudian juga kita lihat masih gunakan kertas yang ya seperti bahan kertas koran gitu, lebih atau mungkin karena udah lama sekali ya. Jadi agak coklat gitu. Nah, sementara yang terbitan Gramedia itu ada dua macam. Yang ukuran seperti yang tadi lebih besar, dan ini ukurannya lebih praktis ya, jadi dibawa kemana-mana itu lebih ringkas begitu. Nah, sepertinya sih bahannya itu seperti ada dilapis plastik gitu sehingga nggak mudah kotor. Nah, tapi itu tadi sekali lagi untuk dialog-dialognya itu Indira lebih bagus. Ya ini pendapat subjektif ya teman ya. Ada 24 seri. Jadi mulai dari Tintin di Soviet. Tapi saya kebetulan tidak mengkoleksi itu. Jadi mulai dari Tintin di Amerika, Cerutu Sang Farao itu kalau judul yang lama, menjadi Cerutu Sang Firaun. Jadi beda penerbit bisa beda judul. Lotus Biru ketika Tintin ada di Tiongkok. Dan dia sempat bertemu dengan Chang sahabatnya dalam kisah. Selanjutnya ketemu lagi di Tibet. Nah, patung kuping belah menjadi si kuping belah. Ya. Lalu ada judul apalagi nih? Negeri Pulau Hitam menjadi Pulau Hitam. Lalu satu lagi nih apa ini? Tongkat Raja Ottokar ya menjadi Tongkat Ottokar. Bentar saya geser kameranya ke kanan sedikit ya. Nah, ini ada seri di mana Tintin masih tampil sendiri. Dan dalam seri berikutnya muncul tokoh yang sangat menarik, yaitu Kapten Haddock ya, Kapten Haddock atau apa istilahnya, kepiting bercapit emas ya. Ini juga keren ini ceritanya. Bintang misterius ya, ini terbitan Gramedia namun dengan versi yang besar itu ya. Kemudian Rahasia Kapal Unicorn, jadi cerita tentang moyangnya Kapten Haddock. Lalu Harta Karun Raga Merah yang mencari harta karun, dan akhirnya ketemu Merlin Spike Hall, 7 bola kristal. Ini kisah tentang Lakmus atau Profesor Kalkulus yang ditangkap juga di kuil matahari. Kemudian Negeri Emas Hitam, ini cerita tentang pil yang menumbuhkan rambut, lucu-lucu sekali. Perjalanan ke bulan, lalu dilanjutkan dengan penjelajahan di bulan ya. Jadi judulnya menjadi Petualangan di Bulan. Ini juga sangat keren ini. Lalu penculikan Lakmus atau Kalkulus. Laut Merah, Petualangan Laut Merah. Dulu hiu-hiu Laut Merah. Lanjut Tintin di Tibet. Ini ada makhluk Yeti itu, jejak kakinya Yeti. Kemudian teman ini ada tadi Sambut Castafiore menjadi Permata Castafiore. Nah, ini sempat mampir di Jakarta di Halim Perdana Kusuma sebelum ke Sydney.
Ini lucu ini. Kemudian Tintin dan Pikaros, ini menarik ceritanya. Lalu, nah ini adalah cerita tentang tokoh-tokoh ya, yang nyata di balik figur yang muncul di serial Milo atau Snowy ya. Juga ada Kapten Haddock atau Haddock. Nah ini Chang, ini inspirasi dari orang-orang yang memang ada dan kemudian dijadikan bahan dalam komik serial dari RG. Nah teman-teman, Tintin sebagai tokoh utama dari serial ini adalah wartawan Belgia yang masih muda. Dia ditemani seekor anjing jenis Fox Terrier yang bernama Milo atau Snowy. Kemudian muncul tokoh-tokoh seperti Kapten Haddock yang terkenal dengan sumpah serapah, tapi dia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kepelautan dan kesetaraan. Kemudian ada Profesor Lakmus atau Profesor Kalkulus ya, sangat cerdas tapi memiliki masalah dengan pendengarannya. Dan tidak boleh dilupakan adalah satu karakter detektif kembar yang konyol dan sangat tidak kompeten, yaitu Dupont dan Dupont. Yang satu menggunakan T, akhiran T, dan yang satunya akhiran D. Kalau dulu namanya Thomson dan Thomson, jadi ada huruf P di tengah. Ini tokoh-tokoh yang membuat ya karakter ini menjadi sangat hidup, dan komik ini menjadi komik yang sangat berhasil ya. Sudah lebih dari 200 juta buku diterbitkan dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 50 bahasa. Ya, senang sekali bisa berbagi kebahagiaan di masa lalu. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya.